Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'al qalamil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lidukhulil jannah. Para teman-teman, para anggota MSB Jombang, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bersama dalam rutinan setengah bulanan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita mudzakarah ya, sedikit saja. Kemarin sudah mempelajari dijelaskan dari beberapa materi, ada tauhid, iman, apa lagi? Ihsan ya? Belum. Dan ini memang perlu kita kaji bersama. Setelah itu kita implementasikan bersama dengan sebagai acuan bahwasanya kita itu sudah mengamalkan terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Kalau kita kemarin sudah membahas terkait iman, maka ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, kita tanamkan dalam kita sendiri, kita pertanyakan pada kita sendiri, sudahkah kita melakukan iman? Sudahkah iman itu tertanam dalam diri kita? Jangan-jangan kita itu masih belum memiliki iman. Jangan-jangan kita masih belum nyampe pada level di mana iman itu yang harus kita lakukan, mana iman itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ada yang mengatakan bahwasanya iman ini adalah at-tasdiq, al-itmi nina, keyakinan dan juga kepastian. Yang mana iman di sini dilaksanakan oleh hati dan kepastiannya juga dilaksanakan oleh hati. Sudahkah kita melaksanakan iman? Gitu. Pertanyaan besar kan yang perlu kita pertanyakan, iman ini bukan terhadap siapa yang bukan terhadap siapa yang menjadi sasaran, melainkan siapa yang sudah melaksanakan. Karena iman ini setiap individu harus memiliki iman. Contoh hal kecil yang perlu kita lakukan karena kita ini hidup bersosial, hidup bertetangga, iman ini harus tetap kita tingkatkan. Contohnya seperti ini. Kita hidup berdampingan, kita hidup dengan sahabat, hidup dengan teman kontrakan, teman kosan. Tidak akan sempurna imannya. Tidak dikatakan iman ketika kita itu masih belum bisa mencintai teman kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hal itu kan contoh kecil daripada iman. Seperti halnya ada hadis selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsi. Bahwasanya tidak sempurna, tidak dikatakan iman
imannya itu tidak sempurna ketika kita itu masih belum bisa mencintai sahabat, teman, orang di sekitar kita seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Nah, makanya ini salah satu contoh di FMSB ini kan ada apa ya? Apa namanya ya? Divisi apa? SDM. PSDA ya. Nah, program ataupun pengimplementasian adanya iman ini bisa nih dilakukan oleh PSDA sebagai pemangku divisi bagian apa namanya ya, pengakomodiran antar masyarakat ataupun antar anggota. Kita harus mencintai kader-kader kita. Ini kan salah satu bukti bahwa kita ini memiliki iman yang sempurna. Baik, itu sekilas murojaah ya. Selanjutnya kita masuk terhadap sifat yang jaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi hadal kitab, di kitab ini disebutkan tining sifat sewenang da Allah Ta'ala niko cuma sitong. Ropana akabai mungkin atau atingkal mungkin. Artinya akabai alam benta akabai alam niko hunangah da Allah Ta'ala. Jadi yang dimiliki sifat jaiz bagi Tuhan itu hanya satu. Jadi segala apapun yang diciptakan ataupun yang Tuhan itu tidak menciptakan itu adalah kewenangan Tuhan. Jadi kita sebagai makhluknya, sebagai apa ya? Sebagai aktor yang mana sudah skenario itu sudah diciptakan, sudah disediakan. Jadi kita itu sebagai aktor tidak mampu, tidak boleh memprotes terhadap sutradara. Saya analogikan Tuhan di sini sebagai sutradara. Aktornya kita, umat ya, makhluk ya. Jadi bagaimanapun problematika di dalamnya, kita sebagai makhluk tidak boleh memprotesnya. Wajib boleh ada orang yang mukallaf setawa ada sifat seempat. Sewajib de sabanyakna nabi utusan serta wajib tahu de lalawana sifat seempat. Jadi kita sebagai umat Islam, semoga saja Islam kita ini menjadi Islam yang kafah. Ya, amin ya. Islam yang kafah itu Islam yang sempurna gitu. Islam yang sempurna itu seperti apa? Contoh apa ya? Minimalnya. Contoh minimal Islam yang sempurna. Contoh minimal ya, tidak menyakiti sesama saudaranya. Contoh kecilnya seperti ini. Jadi sebagai orang mukmin juga wajib mengetahui terhadap sifat-sifat yang 4 terhadap nabi dan utusan. Di sini tahu semua ya sifat yang wajib bagi utusan. Saya kira udah tahu semua ya. Ya. Karena aqaid yang 50 itu jika umat Islam tidak hafal terhadap itu haram hukumnya. Nah, masalah lupa ataupun tidak itu bukan terhadap siapa yang membersamainya, melainkan terhadap tanggungan diri sendiri yang perlu dimudzakarah lagi, gitu kan. Apa sifat yang wajib
bagi nabi dan utusan. Di sini berbicara dua konteks ya. Ada nabi, ada utusan. Ketika kita berbicara terhadap terkait nabi dan utusan, nabi atau rasul ya. Kalau nabi banyak. Kalau utusan yang 25. Perbedaannya apa gitu kan? Ada yang menyebutkan bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul itu, kalau nabi ditugaskan terhadap orang-orang yang sudah beriman. Kalau nabi, kalau rasul utusan, yang mana utusan itu harus disampaikan terhadap orang-orang yang masih belum beriman ataupun kafir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan nabi adalah utusan yang diberikan wahyu, namun wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk umat. Kalau rasul seluruh alam, untuk disampaikan kembali, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umatnya, kaumnya. Itu perbedaannya. Apa saja sifat yang 4 ini? Disebutkan di kitab ini ya. Sifat si wajib dan nabi utusan. Ya, sebelumnya nabi belum tentu utusan, tidak mungkin utusan. Kalau utusan pasti nabi. Seperti itu. Sifat si wajib dan nabi utusan diantaranya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah apa artinya? Cerdas. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdas. Kalau fatonah. Siddiq, jujur. Nah, itu sifat-sifat yang jais terhadap sifat yang wajib bagi utusan. Terus bandingannya apa gitu kan? Sifat yang muhal bagi utusan itu apa? Ada 4 juga. Kidib, khianat, kitman, belada. Nah, ini kita ini sebenarnya sudah sebenarnya sudah diajari pas waktu kecil ya. Kalau saya itu diajari waktu masih MI kalau nggak salah. Saya sudah lupa itu. Disebutkan di sini, ini pegang kitab kan ya? Ada filenya. Buka file. Coba, Lek Rizky, baca Lek. Beri encam. Serta wajib tahu nomor 4 di atas. Wajib tahu dah sifat sebundang setujunya utusan itu rohana sifat wajib kena utusan rohana sidik artinya nikah bener utusan bukan wajib lecek. Sidik bener utusan mohal wajib lecek.
lam lecek Muhal lecek. Amanah rasa utusan dari alako haram ben makro. Muhal utusan alako haram ben makro. Tabligh. Akan keaki bagona Allah Ta'ala dan sebanyak makhluk. Oh, beliau muhal ngirap takon. Patona penter utusan muhal gendeng. gendeng cukup le coba le Imam jelaskan le saya baca le ano Lamia nomor 4 di atas Waalaikumsalam. Pemahaman saya di sini ada 4 sifat wajib yang boleh diketahui dan 4 sifat yang muhal terhadap para utusan. Yaitu yang pertama adalah siddiq, di mana para utusan ini punya sifat yang memang kepunyaannya adalah jujur. Wajib itu jujur dan muhal bagi beliau untuk pembohong seperti kalian. Kenapa? Karena kalau gak siddiq, gak jujur, pembohong, dia tidak akan diutus. Beliau tidak akan jadi utusan. Dan yang kedua adalah amanah. Amanah ini menyampaikan, tidak akan khianat. Tidak kalau beliau khianat tidak akan jadi utusan karena menyampaikan itu harus memilih orang yang tepat. Takut korupsi. Dan yang ketiga takdir, pintar menyampaikan. Kebalik barusan Pak Imam. Siddiq jujur, amanah dipercaya. Oh, siddiq jujur, Amanah dipercaya. Menyampaikan. Ya, siddiq jujur. Ya tadi harus jujur memang. Kalau membohong ya udah yang saya jelaskan tadi. Amanah dipercaya. Amanah dikasih amanah. Menyampaikan. Untuk tabligh menyampaikan. Ya ada hubungannya antara tabligh dengan amanah. Jadi saya tidak salah lagi. Kalau tidak bisa menyampaikan, dia khianat. Berarti dia tidak jujur dalam menyampaikan apa yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Pakona, ini pintar. Ini seorang utusan pintar. Hadis saja kalau difatwakan oleh orang yang tidak pintar itu sulit untuk diterima. Itu hadis yang difatwakan oleh ulama-ulama yang kepintarannya atau kecerdasannya itu kurang. Jadi apalagi seorang utusan yang memang sudah jadi utusan itu harus pintar. Mungkin untuk pemahaman saya cuma itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan lanjut baca. Bukan benih ban. Ganti orang. Sera, berapa bersama aja? Mana? Macam le? Ini sifat sewunang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat sewunang dan nabi utusan niko cuma hitung romana Kak Dinto Arad Basyari. jadi mau berapa Robana. Arad Basyari. Aradu Basyariyah. Artinya sifat kapra tetap manusia cuma sifat Setahunan.
gunang dan nabi utusan sifat sedeti nyantre nyantrena dan nabi utusan Apa sih? akan tah Akan tak. iyo akan akan tah lara ketul nah dia ben Lampang. lampang dan gila ben buta ben keket ben kicet ben Bentepang. Tepang dan Sapadana. Sapadana iko lamun Cukup. Bisa jelas lagi nah. nah tadi sedikit Binian bisa jelas lagi nah binian. ning Banle. Ada, banle. Dilau, le siapa? ning Bisa jelas lagi nah. Baik. Mari na boleh. Mari na binian. Sifat yang gunang, sifat yang apa namanya ya? Mun bahasa sehari-hari unang nih apa ya? Sifat yang biasa yang sudah lumrah ya. Ada pada manusia. Utusan itu juga manusia. Maka sesuatu yang terjadi terhadap manusia itu juga dimiliki oleh utusan. Kecuali utusan di sini nabi dan utusan di sini utusan di sini memiliki maksum. Sudah termaafkan sudah langsung dicek sama Tuhan gitu kan. Keistimewaan Rasul ini kan di sini. Rasul itu adalah makhluk yang maksum. Sehingga ketika maksum, Rasulullah itu maksum. Utusan itu maksum. Maka tidak mungkin muhal utusan ini memiliki sifat tepang, cacat ya istilahnya. Kalau di sini buta, terus cantarena di sini seperti halnya penyakit keting betul lah seperti halnya budal bentar. Cantarena di sini sesuatu yang bersifat hina, cacat. Nah itu muhal tuh, dimiliki oleh utusan tuh muhal hal seperti itu, karena maksum. Ataupun lara ketel. Di sini maksudnya kayak memiliki teking coba itu ya, kusta. Bahasanya di sini kusta. Apa penyakit kusta ini ya? Lara ketel di sini kusta. Ya, jadi sifat manusiawi yang baik-baik itu dimiliki oleh Rasul. Tetapi seperti yang kecacatan terhadap fisik, cacat terhadap mental, cacat terhadap kulit dan sebagainya, itu tidak dimiliki oleh utusan. Kenapa? Karena utusan itu sudah maksum.
Terus lanjut lagi. Lek Pendi. Lamun. Tanahku kitab. Kasak saya pojokan kasak. Iki sembian. Anu, mouse lek niki. Lah buat cene. Sabi sana. Lamun. Cepat lamun. Namun lar. Lamun lara. Hina. Saya yang hina. Celah. Antarena. Ini misalnya utusan itu manusia selake bermardika selamat dari celah seketurunan kebun Allah Ta'ala pakon Madepa. Engki lamun tae pakon madepa kebun Allah dan maluka percuma akan nabi anyama nabi bae. anyama nabi beri benih nabi utusan Cukup. Coba jelasakin. Lek, ya ada sih. Terus lagi jelasakin sao nih. Iya, mulut tuh na. Ngereng, mana bisa? Saya lawan, mana? Tak pernah apa? Saya temu orang. Mana? Bisa? Temu orang boleh? Ngereng lek? Bian. Benih si pojokan bisa. Bian. Saya baca lagi buru anu. Sabah hamam bian. Ya. Ngene. Hah? Oh. Langsung anu bahas dari tining saya nyamai utusan. Bagaimana tura? Nah, Engki. ini sama putusan nikah manusia selake dan sematika. Jadi di sini dijelaskan bahwa utusan adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan yang merdeka, yaitu bukan budak dan bukan diperbudak. Selamat dari celah, yaitu dirinya tidak cacat seperti yang dijelaskan Kak Maudi, tidak cacat dan tidak kurang hal suatu apapun. Yudi. Dan juga keturunan nenek moyangnya juga yang baik. Terus? Putusan itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal yang telah Allah berikan itu tanpa wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Jika tidak menyampaikan wahyu yang telah diberikan,
maka tidak dinamakan utusan, yaitu hanya dinamakan nabi saja. Baik. Jadi apa ya? Wahyu. Semua utusan nabi ataupun utusan itu menerima wahyu. Akan tetapi ada wahyu itu yang hanya untuk dirinya sendiri, yang mana di situ disebut nabi, tidak ada perintah tidak ada perintah dari Tuhan untuk didakwahkan. Wahyu itu tidak ada perintah untuk didakwahkan terhadap umatnya. Ada wahyu yang memang diperintahkan terhadap nabinya untuk didakwakan terhadap umatnya. Nah, itu disebut utusan. Apakah ada nabi yang memiliki kecacatan? Ya, kira-kira ketika ada pertanyaan, misalnya nih, nak-nak ini ya, takut bahwa dia tanya, nabi atau utusan si cacat? Ada. Bisa penyakit kan. Yunus. Gatal di. Ini kan minta tergatal gitu. Jadi gini, ketika kita membahas terhadap terkait apa ya? Terkait kerasulan, kenabian dari beberapa nabi dan utusan yang ada, sebenarnya itu juga banyak mengandung hikmah ataupun cerita-cerita ataupun apa ya? Ataupun pemahaman-pemahaman yang kerap kali kita tidak paham, akan tapi apa ya? Yang kita ketahui namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sebenarnya di kitab apa ya, di kitab terjemahan ini semua persoalan tuh jelas, runut, baik apa ya, dalam kehidupan sehari itu ada, bukan cuma sehari apa ya, bukan cuma dalam satu permasalahan saja, namun setiap problematika kehidupan, entah itu sosial ataupun itu pendidikan ataupun bermasyarakat, itu ada di terjemahan. Baik, oleh wajib dan orang yang mukallaf setawah serta ngestuaki kalaban ateh cek Gusti Nabi Muhammad nikah, cek Gusti Nabi Muhammad nikah, Nabi lebih utama nah sebanyak makhluk. Serta wajib angestuaki cek Allah Ta'ala nikah keagungan Nabi utusan banyak. Pakon morok kapi. Pakon penyekena Allah Ta'ala dek sebanyak makhluk. Tetapi tak wajib tahu angestuaki tak wajib tahu dek tung situngan Nabi utusan. Cuma wajib keperui tung situngah sesekami niko bernana. Jadi yang dimiliki Tuhan, yang dimiliki Allah itu nabi ya. Nabi itu banyak. Boleh tahu berapa jumlah nabi? Banyak. Cuman
yang sebanyak itu tidak harus diketahui. Yang harus diketahui itu yang 25. Akan tetapi harus juga dipelajari gitu kan. Kaperui ini saya akan pelajari gitu. Keperui ajari. Keperui ajari. Nabi Adam, pola boleh tak apal? Lu coba gitu. Apal kan? Ya, Kamu kayak lu terminal. dari Nabi Adam dan Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Ishak ila Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran yang bisa kita terapkan ya. Tuhan itu, Allah itu bukannya tidak mampu menyampaikan dengan zatnya, menyampaikan terhadap makhluknya, namun hal itu muhal bagi Allah gitu. Apakah Tuhan itu tidak mampu menyampaikan itu? Bisa. Akan tetapi muhal bagi Allah untuk melaksanakan, untuk menyampaikan itu. Makanya adalah Allah itu mengangkat yang namanya nabi dan utusan. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, yang memang harus dipelajari oleh umat, dan juga terhadap apa yang memang sudah dilarang oleh Allah. Yang mana hal itu dua-duanya memang ada aktor yang menyampaikan itu. Maka siapa aktor di sini? Ya utusan. Mungkin pertemuan kali ini cukup ya. Tidak apa-apa meskipun saya connect ya. Amin. Tak apa-apa, tak sekonek yang penting masuk kan seperti itu. Takutnya terlalu banyak, akan tetapi kita tidak mampu untuk menerima hal itu, sehingga menjadi sia-sia. Gitu. Semoga apa yang kita pelajari bersama malam ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, sehingga kita bisa mengimplementasikan terhadap khususnya kita sendiri dan bisa dipraktekkan terhadap orang lain juga. Kita lupa tadi ya, masih belum menghadiahkan Fatihah terhadap musonef kitab ini. Sebelum kita tutup, kita aturkan dulu ya Fatihah terhadap penulis almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Al-Fatihah. 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 Yumkin hadha minni iyakum idza wajad minni khatayat afan min nafsi ana. La'alla hadha liqa liqa'an mubarakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.